Oke, ini adalah satu buah mikrofon USB ataupun USB mikrofon dari Maono, guys. Meskipun untuk rilisnya si mikrofon ini sudah sekitar 2 atau 3 tahun ke belakang, nah kan tapi kalian bisa dengar sendiri. Hasil suara dari si Maono PM471 series itu seperti ini. Ini tanpa editing, guys. Sebelum saya informasikan kepada kalian untuk isi dari kemasan ataupun isi paketan dari si Maono PM471 series ini seperti apa saja dan apa saja, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum dan halo guys. Nah, untuk kemasannya sendiri seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Biasa, ciri khas Maono, warna kuning dan hitam, guys. Dan yang terjelas untuk jenis dari si mikrofon ini adalah kondenser. Makanya dia bisa lebih sensitif. Langsung aja kita buka. Dalam kemasannya itu ada apa saja. Nah, tentunya pada saat saya membuka pertama kali, kalian pasti akan langsung melihat sosok dari sebuah mikrofon si Maono PM471TS ataupun 471 seriesnya ini, guys. Nah kan, tapi sebelumnya kita juga pasti mendapatkan yang namanya warranty card ataupun kartu garansi. Kemudian seperti biasa yang namanya manual book yang seperti biasa jarang kita baca. Kemudian kita juga mendapatkan satu buah kabel yang benar-benar cukup baik dari si Maono, yaitu kabel dari Type A to Type C. Jadi jika kalian mau menggunakan si Maono PM471TS ini ke handphone, kalian tinggal tambahkan OTG ataupun OTG saja, guys. Nah, yang terjelas untuk perekaman saat ini pun saya menggunakan handphone. Jadi si mikrofon Maono PM471 ini langsung saya hubungkan ke handphone saya, guys. Oke, kita fokus langsung ke si mikrofonnya. Dalam bentuk yang memang sudah dikemas menjadi satu kesatuan antara mikrofon, kemudian shockproof ataupun shock mount-nya, lalu ada pop filternya, dan yang terjelas juga kita dapat langsung yang namanya mic stand-nya. Meskipun memang mic stand-nya itu kecil, tapi yang terjelas ini terbuat dari besi, guys. Cukup kokoh. Secara desain saya sangat menyukai untuk si Maono PM471 ini. Kemudian juga meskipun dia untuk build quality-nya memang hampir secara keseluruhan itu menggunakan bahan plastik, kecuali di bagian depan atas ini, kemudian untuk di bagian depan yang namanya pop filternya itu menggunakan logam. Nah, meskipun untuk si Maono ini hampir secara keseluruhan bahan itu menggunakan plastik ataupun bahan ABS, tapi ini bahan plastiknya itu bahan plastik bagus, guys. Kalian bisa lihat sendiri dari build quality-nya, ini benar-benar halus untuk secara finishingnya, kemudian juga modelnya yang saya suka ini. Dia seakan-akan memberikan kesan bahwa mikrofon ini seperti mikrofon dynamic. Karena untuk sumbu suaranya itu terfokus di bagian atasnya, makanya untuk bentuknya seperti ini. Kenapa saya sangat suka dengan model-model mikrofon seperti ini? Karena kalian bisa lihat sendiri. Kalau mikrofon sumbunya itu di bagian atasnya, makanya untuk bagian secara keseluruhan badan saya tidak terlalu banyak terhalang oleh si mikrofon ini, guys. Bayangin aja jika memang mikrofon ini menggunakan sistemnya seperti layaknya untuk mikrofon kondenser biasa yang seperti ini. Saya kan bicaranya harus seperti ini ya. Nah, ini jelas benar-benar pasti akan menghalangi bagian dari view angle-nya badan ataupun muka saya sebagian ke kamera, guys. Dia memiliki yang namanya satu buah gain control di bagian sisi kanannya ini. Kita bisa melakukan pengaturan gain controlnya. Nah, meskipun memang untuk mikrofon ini tidak ada fitur lainnya selain pengaturan untuk gain control. Jadi tidak ada tombol mute, kemudian juga polar pattern-nya juga hanya satu, guys. Dia menggunakan polar pattern yaitu cardioid. Jadi dia hanya fokus untuk menangkap sumber suara dari depannya ataupun dari atas mic-nya ini, karena memang bentuknya seperti halnya mikrofon shotgun. Nah, secara keseluruhan untuk mikrofon ini mulai dari pop filter, kemudian untuk shock mount-nya,
Dan si mikrofonnya ini bisa kita copot satu-satu sampai dengan si stand mic-nya ini juga guys. Lalu kita juga bisa kembalikan menjadi satu kesatuan lagi kembali seperti ini. Dan yang terjelas untuk si mikrofonnya pada saat kita lepas dari shock mount-nya, bentuknya seperti ini. Dia kecil, slim. Ya, makanya untuk si pop filternya ini juga benar-benar dia bisa fit banget sama desainnya ini. Secara keseluruhan untuk desainnya saya suka sekali. Hitam, kemudian dia juga dibarengi dengan karet-karet berwarna merah untuk shockproofnya, dan di depannya ada logo Maono yang cukup cantik bagi saya karena memang tidak terlalu mengganggu pandangan. Oke, secara keseluruhan dari bentuk dan build quality untuk si Maono PM471 TS seriesnya ini sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Kita fokus saat ini ke percobaan untuk suaranya ataupun hasil suara yang didapatkan dari si mikrofon Maono PM471 ini guys. Tentunya yang pertama, karena dia menggunakan polar pattern cardioid, kita coba untuk polar patternnya. Yang pertama saat ini kan memang si mikrofon ini menghadap langsung ke sumbu suara ataupun ke mulut saya, makanya untuk hasil suaranya adalah seperti ini. Kemudian pada saat kita pindahkan dia, suara saya itu asalnya dari samping, hasil suaranya seperti ini guys. Jadi untuk samping kiri ataupun samping kanan pasti hasil suaranya seperti ini. Kemudian pada saat mikrofonnya ini saya bicaranya itu dari belakangnya ataupun dari pantatnya, hasil suaranya seperti ini guys. Kita kembalikan terlebih dahulu untuk si mikrofonnya ke arah depan. Jadi untuk polar patternnya kalian sendiri bisa nilai, karena memang dari awal saya sudah melakukan monitoring bahwa untuk si polar patternnya dari si Maono PM471 ini cukup rapi. Bagian kanan kirinya, kemudian bagian belakangnya apalagi. Oke, kemudian untuk pengujian dari si mikrofon yang kedua itu adalah dari jarak. Saat ini untuk mulut saya berbicara pada mikrofon ini kurang lebih sekitar 1 jengkal guys. Karena memang tipikal saya itu tidak suka terlalu dekat-dekat dengan mikrofon seperti ini, yang akibatnya suara saya itu akan makin berat. Suara aslinya sudah berat, apalagi kalau misalkan saya dekatkan ke mikrofon. Jadi yang pas bagi saya sekitar kurang lebih 25-30 cm itu yang pas jika saya menggunakan sebuah mikrofon kondenser guys. Saat ini 1 jengkal, tadi kalian sudah mendengar sendiri untuk mulut saya pada saat saya dekatkan. Kemudian jika kita mundur seperti ini, jaraknya sekitar kurang lebih setengah meter, dan saya coba mundur kembali. Oke, saat ini jaraknya kurang lebih sudah sekitar 1 meter dari mulut saya ke si mikrofon Maono PM471 ini. Dan untuk hasil suaranya pun seperti ini. Dan ingat, untuk gain control yang saat ini saya gunakan kurang lebih sekitar di angka 60%-nya. Jadi saya hanya menggunakan 60% dari gain controlnya. Nah, selanjutnya kita ingin tahu dari power gain controlnya itu seperti apa. Mulai dari 0 sampai dengan 100%. Hasil yang didapat dari sebuah mikrofon kondenser Maono PM471 ini seperti apa? Kita mulai dari 0. Ini 60%, saya turunkan ke 0 dulu. Oke, saat ini untuk kondisi gain kontrolnya di 0%, kemudian saya naikkan ke 20% seperti ini. Kemudian saya naikkan kembali ke 40%, lalu ke 50% seperti ini. Kemudian 60%, ini settingan seperti yang tadi saya pakai. Kemudian ke 75%, 80%, 90%, dan mentok. Ini 100%. Nah, jadi untuk hasil suara dari si Maono PM471 ini 100%-nya adalah seperti ini. Dan kemudian ingat, dari awal sampai akhir nanti saya tidak akan melakukan editing pada hasil suara si mikrofon ini guys. Benar-benar murni pure dari hasil suara dari mikrofonnya, karena saya pun akan melakukan editing ataupun hasil video ini nantinya diedit melalui aplikasi handphone, tidak melalui laptop. Oke, kemudian kita coba dengarkan yang namanya hasil dari floor noise dan background noise-nya. Saat ini kondisi yang namanya gain controlnya di 100%, kemudian kipas angin
menyala, hasilnya seperti ini. Oke, agar benar-benar uji coba dari ground noise ataupun background noise serta floor noise-nya itu seperti apa jika memang tidak ada hal-hal lain seperti elektronik ataupun kipas angin, saya matikan terlebih dahulu kipas anginnya. Oke, saat ini untuk gain ataupun volumenya tetap masih di 100% dan saat ini pun untuk kipas angin sudah saya matikan. Lalu sama-sama kita dengar dari floor noise, kemudian background noise-nya yang dihasilkan oleh si Maono PM471 ini seperti apa guys. Oke, saya rasa cukup. Kemudian saya coba kembalikan pengaturannya. Menurut saya untuk pengaturan yang cocok bagi saya pada saat melakukan vlog seperti ini, saya berada di 60% untuk gain controlnya guys. Karena bagi saya pada saat di 60% benar-benar sunyi seperti ini. Kalian bisa dengar sendiri untuk floor noise dan background noise yang didapatkan dari si mikrofon Maono ini seperti apa. Nah, sebetulnya saat ini masih ada sedikit dengungan yang bersumber dari yang namanya fan lighting saya. Tapi saya rasa nggak masuk ya, karena menurut saya polar pattern-nya ataupun si cardioid-nya Maono PM471 ini bener-bener rapi banget. Ini salah satu alasan saya kenapa saya mengambil yang namanya mikrofon condenser Maono PM471 ini guys. Karena ini suaranya pas, kemudian juga dari setiap artikulasi, bahasa ataupun pembicaraan saya juga benar-benar cukup jelas di kuping saya. Kalian bisa nilai sendiri hasilnya seperti apa guys. Selanjutnya kita tes untuk plosive sound-nya. Kita dekatkan dulu untuk mulut saya ke si mikrofon Maono ini. Papa pura-pura pergi ke pasar. Papa pura-pura pergi ke pasar sampai sore. Papa pura-pura pergi ke pasar sampai lupa pulang. Dari hasil pengetesan plosive sound bagi saya, memang ada sedikit tipis-tipis plosive ya. Tapi bagi saya, ini tidak terlalu mengganggu guys. Karena apa? Fungsinya untuk mikrofon kondenser mulut kita itu tidak perlu terlalu dekat seperti ini. Jadi, kita bisa seperti ini. Kemudian juga dia sudah dibantu oleh yang namanya pop filternya. Selain itu juga dia memiliki wind move ataupun busa di bagian dalam mikrofonnya ini guys. Jadi sudah double. Secara desain saya sangat suka, kemudian secara kualitas suara juga saya suka banget. Dan oke, untuk video saya kali ini saya cukupkan sekian. Semoga review dari si USB mikrofon Maono PM471 TS ataupun 471 series ini bisa memberikan satu gambaran dan bahkan bisa memberikan yang namanya keyakinan bahwa tidak semua produk mikrofon yang memang sudah 2 atau 3 tahun rilisnya itu di tahun 2024 ini sudah tidak layak lagi. Kalian bisa dengar sendiri untuk hasil dari mikrofon ini guys. Seperti biasa, dan tentunya juga kalian tahu untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini. Tapi yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.